Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi perbankan, yaitu tentang akuntansi jasa bank lainnya. Video ini merupakan part 1 dari penjelasan akuntansi jasa bank lainnya. Nah, pada penjelasan kali ini, saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Daryl Matthew dan William Jayadi. Nah, di kesempatan kali ini saya bertugas untuk menjelaskan dua topik, yaitu untuk akuntansi transfer dan juga bank garansi. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu tentang akuntansi transfer. Jadi, selain kegiatan bank itu selain ada kegiatan pokoknya yaitu sebagai simpanan dan juga pinjaman ke masyarakat, kita itu juga sebagai bank itu juga bisa mendapatkan income yaitu di luar kegiatan pokoknya. Nah, jadi ke income bank itu ada dua macam, yaitu ada spread based income yang didapat dari kegiatan pokoknya, yaitu dari simpanan dan pinjaman. Dan yang kedua ada fee based income. Nah, fee based income ini yang didapat dari jasa-jasa bank lainnya. Nah, fee based income ini memang jumlahnya relatif kecil, tapi juga resikonya kecil. Kenapa saya bisa bilang resikonya kecil? Kalau misalkan di spread based income, income terbesarnya adalah dari bunga, dari pinjaman bunga masyarakat. Nah, itu resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Resiko tidak terbayarnya, resiko kita menanggung resikonya lebih tinggi daripada untuk fee based income. Tapi income yang diterima juga relatif kecil sebenarnya gitu. Nah, pertama-tama yang akan kita mulai yaitu akuntansi transfer rupiah. Nah, jadi transfer itu apa sih? Kita kan sering menggunakan istilah transfer, kita bayar SPP, kita bayar apapun sekarang sudah via transfer. Transfer sendiri itu artinya jasa pengiriman uang dari bank untuk memindahkan dana atau uang sejumlah tertentu kepada yang ditunjuk sebagai penerima transfer sesuai dengan amanat. Nah, transfer ini bisa dilakukan melalui manual atau online. Manual maksudnya gimana? Manual itu maksudnya kita datang ke kantor banknya, kita antri, kita tulis slipnya, slip transfernya, slip kirim uangnya, terus ke baru nanti akan diproses oleh tellernya. Nah, itu biasanya disebut juga kalau kita setor gitu. Nah, untuk yang online gimana caranya? Online banyak banget caranya untuk transfer. Contohnya ada SMS banking, internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Nah, sarana transfer yang dipilih akan mempengaruhi pada kecepatan dan besarnya biaya kirim. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita memilih sarana transfer untuk manual, otomatis kita eh, biayanya untuk kita datang ke bank itu kan juga ada, misalkan transport untuk bensin, terus waktu untuk kita antri dan lain sebagainya. Belum lagi kalau tanggal-tanggal muda pada ramai semua bank-bank itu kan sangat mempengaruhi untuk kecepatan dan besarnya biaya kirim dan keuntungan kerugian-kerugian lainnya yang kita timbulkan kalau misalkan kita transfer ke manual. Nah, kalau misalkan transfer online, online kan kita kalau pilih online, kita pilih misalkan internet banking. Internet banking kan kita sudah cuma tinggal ngandelin internet di semua di kondisi yang seperti ini semuanya pasti pasti punya HP, pakai internet banking bisa, pakai mobile banking bisa. Jadi lebih cepat juga diterima sama penerimanya dan juga biaya kirimnya lebih murah gitu. Contohnya kalau manual kita harus ke kantor pos, kita kirimnya melalui manual. Nah, itu memakan waktu juga, terus dari kecepatannya juga lebih cepat dari online gitu. Tapi tergantung dari teman-teman semuanya mau pilih yang mana, lebih nyaman yang mana. Tapi tetap harus ikut dengan perkembangan zamannya. Nah, yang keempat ada pengambilan uang transfer dapat diambil secara tunai atau dengan non tunai. Jadi gini maksudnya, kalau kita dapat transferan nih, kita ada uang masuk di kita dapat transferan misalkan dari orang tua kita yang di kampung kita ditransfer. Oh, kita ditransfer, kita mau ambil uangnya jadi uang cash. Nah, itu termasuk dalam pengambilan uang transfer secara
tunai. Nah, kalau non tunai gimana? Ya sudah kita pendem aja itu uangnya di bank. Misalkan, oh aku mau bayar SPP-nya lewat transfer kok. Jadi itu nanti melalui non tunai semuanya. Gitu maksudnya. Nah, untuk selanjutnya kita jelaskan tentang sarana transfer. Sarana transfer yang pertama yaitu kantor bank. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan kita transfernya melalui kirim uangnya melalui manual, otomatis kita harus datang ke kantor bank atau datang ke kantor pos gitu. Nah, yang kedua dari mesin ATM. Sekarang kan kalau misalkan kita nggak punya SMS banking, internet banking dan lain sebagainya, paling simpelnya kita pakai mesin ATM. Nah, yang ketiga ada SMS banking, yang keempat internet banking, yang kelima mobile banking, dan yang keenam SKNBI. Jadi yang keenam itu khusus untuk clearing. Nah, yang paling banyak dipakai untuk sekarang ini yaitu mesin ATM, internet banking, dan mobile banking. Karena mesin ATM sudah banyak jadi sekarang ini. Dan kecepatannya, kepraktisannya gitu. Nah, yang selanjutnya ada asal transaksi. Asal transaksi di sini ada transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar itu ada misalkan pengiriman uang. Nah, transfer keluar itu pengiriman uang. Jadi kalau kita bayar SPP itu kan kita transfer keluar, uang kita keluar. Jadi kita ngirim uang ke pihak kampus. Nah, itu termasuk dengan transfer keluar. Kalau transfer masuk, ya kita yang dapat transferan. Misalkan kita dapat transferan dari orang tua di kampung untuk bayar SPP. Nah, itu termasuk ke dalam transfer masuk. Nah, yang selanjutnya jenis transaksi. Jenis transaksi di sini ada 3, yaitu transfer dalam kota, transfer antar kota, dan juga transfer antar negara. Transfer dalam kota di sini pengirim dan penerima uang berdomisili dalam satu kota. Misalkan saya transfer ke teman saya dan posisinya sama-sama di Surabaya. Itu contohnya termasuk ke dalam transfer dalam kota. Kalau transfer antar kota, misalkan orang tua saya transfer ke saya, orang tua saya ada di Malang, saya ada di Surabaya, itu kan antar kota. Nah, yang ketiga ada transfer antar negara. Transfer antar negara berarti kalau misalkan saya punya saudara saya di Malaysia, saudara saya kirim uang ke saya, nah itu termasuk transfer antar negara. Jadi dari negara Malaysia ke negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi transfer masuk dan keluar. Transfer masuk dan keluar ini juga dibagi menjadi 3, yaitu transfer nasabah bank yang sama, transfer bukan nasabah bank yang sama, dan yang ketiga transfer bukan nasabah bank. Jadi yang pertama ini transfer nasabah bank yang sama. Misalkan contoh simpelnya, kalau misalkan saya punya bank BCA, teman saya punya bank BCA, saya mau transfer ke teman saya yang banknya sama-sama BCA. Nah, itu termasuk dalam transfer nasabah bank yang sama. Misalkan saya punya bank Jatim, ternyata untuk bayar SPP itu ke bank Jatim juga. Nah, itu termasuk dalam transfer nasabah transfer bank yang sama. Nah, yang selanjutnya contohnya untuk bukan nasabah bank yang sama. Misalkan kita transfer BCA ke Mandiri atau BCA ke BNI. Nah, itu kan bukan bank yang sama. Nah, biasanya untuk transfer bukan nasabah bank yang sama ini dikenakan biaya administrasi gitu. Nah, yang ketiga transfer bukan nasabah bank. Jadi untuk teman-teman yang belum punya bank atau bukan nasabah bank A, bank B, bank C, masih belum punya bank apa-apa, kita tetap bisa transfer. Gimana caranya? Kita datang ke kantor bank. Misalkan, oh saya mau kirim untuk anak saya. Misalkan ada orang tua, saya mau kirim untuk anak saya punyanya bank BCA. Oke, berarti orang tuanya nanti datang ke bank BCA untuk transfer ke anaknya. Gitu. Nah, di sini sekarang ini, di zaman yang sekarang ini marak-maraknya untuk kita transfer uang melalui fintech. Jadi fintech ini financial technology. Jadi kan kita sudah nggak asing lah yang namanya OVO, Dana, Flip, Link aja, GoPay. Kalau kita transfer kan terutama kalau kita transfer
beda bank. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalkan transfer di bukan nasabah bank yang sama, itu terkena admin. Nah, admin yang sekarang itu masih 6.500. Nah, si fintech ini itu menawarkan yang lebih murah dibanding itu, yaitu 2.500. Terutama ada yang biasanya ngasih ngasih promo, misalkan 10 kali transfer gratis, nanti selebihnya itu bayar. Nah, kita kan otomatis kita tergoda untuk pakai, oh ini lebih praktis nih buat transfer menghemat biaya, kan kita pasti sudah nggak asing yang namanya ini. Misalkan kita mau transfer ke teman kita, tapi kan beda bank, sayang uang adminnya. Nah, fintech ini yang menjadi solusi dan sekarang marak banget, memang lagi gencar-gencarnya untuk fintech ini gitu teman-teman. Kan pasti GoPay, link aja ShopeePay itu kan bisa kirim kan, kita bisa transfer uang lewat ShopeePay. Nah, itu kan teman-teman kan pasti udah nggak asing sama yang namanya ShopeePay gitu. Itu contoh gitu. Nah, kita beralih ke topik yang kedua, yaitu bank garansi. Nah, bank garansi itu sendiri adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi secara singkatnya, bank itu memberikan garansi kepada pihak yang terjamin nantinya. Jadi ada dua pihak, nanti bank itu memberikan jaminan, memberikan garansi. Nah, bank garansi sendiri itu biasa digunakan untuk proyek-proyek konstruksi dan bangunan. Kenapa banyak digunakan di proyek-proyek konstruksi dan bangunan? Misalkan contohnya, saya mau melebarkan usaha saya mau bangun bangunan. Saya pengen mendirikan bangunan. Nah, saya butuh kontraktor untuk mendirikan bangunan yang saya mau. Nah, akhirnya saya cari-cari kontraktor, saya nemu kontraktor yang pas, akhirnya kan saya mau jaminan. Gimana sih jaminannya supaya kontraktor ini benar-benar menyelesaikan pekerjaannya sampai bangunan itu berdiri sesuai keinginan saya. Kan pasti kan pengen ada jaminan. Kalau misalkan tiba-tiba belum selesai terus dibawa, terus tiba-tiba keluar gimana, kan tiba-tiba nggak dikerjain, cuma setengah jalan aja, kan kita jadi nggak bisa bikin perusahaan lagi gitu kan, kita rugi. Nah, untuk meminimalisir kerugian itu maka dibuatlah bank garansi gitu. Nah, di sini ada mekanisme bank garansi. Yang pertama itu pengajuan bank garansi. Nah, pengajuan bank garansi itu oleh kontraktornya. Jadi kontraktor ini minta bank garansi sama bank. Bank, jadi ceritanya gini, misalkan saya kontraktornya, Bang, tolong jamin ya kontraktor ini gitu. Jadi supaya yang punya proyek itu juga percaya bahwa saya bisa mengerjakan proyek ini sampai akhir, sampai benar-benar bangunan itu bisa dihuni gitu, itu contohnya. Nah, yang kedua penerbitan bank garansi. Bank juga ngelihat ini kontraktor cocok nggak ya kalau dikasih bank garansi, kira-kira gimana, dia layak nggak gitu. Nah, kalau layak, orang ini kreditnya bagus, BI checkingnya oke, segala macamnya oke. Oke, kita kasih bank garansi. Nah, jadi dalam memberikan bank garansi, bank juga minta jaminan. Nah, kontraktor ini dari si banknya gitu, kamu mau menjaminkan apa? Terus kalau misalkan kontraktor melakukan one prestasi, jadi nanti pemilik proyeknya bisa mencairkan jaminannya itu. Makanya si bank minta jaminanmu apa, kontraktor gitu. Nah, yang selanjutnya penyerahan bank garansi asli oleh kontraktor kepada pihak oblige. Jadi, kalau misalkan bank garansi sudah diterbitkan, bank garansi yang asli itu diserahkan kepada pihak oblige. Jadi, saya serahkan ke pemilik proyeknya. Oke, ini bank garansinya, bank garansi dari kontraktor, saya akan mendirikan bangunannya sesuai dengan keinginan gitu contohnya. Nah, yang selanjutnya
pihak OBG mengklaim jika terjadi wan prestasi. Nah, jadi kalau misalkan si kontraktor ini wan prestasi tidak melakukan kewajibannya secara tuntas, jadi si pemilik proyek itu berhak untuk mengklaim ke bank. Jadi ini loh, yang kamu jamin, kontraktor yang kamu jamin itu tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi saya mau mengklaim. Nah, mengklaim ini otomatis yang selanjutnya kan ada pemberian uang ganti rugi. Nah, uang ganti rugi itu didapat dari jaminan yang sudah diberikan oleh kontraktornya. Nah, itu fungsi jaminannya. Nah, yang selanjutnya ada pengembalian bank garansi kepada kontraktor. Nah, jadi kalau misalkan si kontraktor ini sudah mendirikan bangunannya, sudah benar-benar sampai bisa siap dihuni, nah, bank garansi yang asli itu bakal dikembalikan ke kontraktornya. Nah, kontraktornya nanti akan mengembalikan bank garansinya ke bank yang bersangkutan yang menerbitkan bank garansi itu tadi. Gitu. Jadi itu mekanisme untuk penerbitan bank garansi. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis bank garansi. Ternyata bank garansi itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada bid bond atau tender bond. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di proyek itu ada bank garansinya. Jadi gini, simulasinya gini. Ketika suatu pemilik proyek ngadain tender, nah itu juga ada bank garansinya yang disebut dengan bid bond itu tadi. Jadi memastikan bahwa kontraktor ini dia benar-benar mau untuk melaksanakan proyeknya, mau untuk melakukan kewajibannya itu tadi. Nah, setelah mau dan kepilih kontraktornya si A yang akan mendirikan bangunannya. Nah, sudah kepilih, dikasihlah uang muka proyek sama si pemilik proyeknya. Nah, untuk mencegah hilangnya uang muka itu, ada juga yang namanya jenis bank garansi advance payment bond. Jadi jangan sampai ketika uang muka sudah dibayar ke kontraktor, terus kontraktornya lari. Kan jadi rugi pemilik proyeknya. Lah, supaya nggak rugi, akhirnya diterbitkanlah bank garansi yang namanya advance payment bond. Lah, ketika kita mulai pengerjaannya pun, pengerjaan proyeknya ketika dimulai, ada juga bank garansi yang namanya performance bond, yaitu dia dia harus mengerjakan, kontraktornya harus mengerjakan bangunannya itu sampai harus siap dihuni gitu. Jadi ada jaminannya juga. Nah, setelah sudah selesai dibangun pun itu masih juga ada bank garansinya, yaitu retention bond. Nah, retention bond ini biasanya digunakan untuk pemeliharaan gedungnya. Jadi mulai awal ada tender sampai akhir, sampai si bangunan itu berdiri, itu semuanya ada bank garansinya. Nah, yang selanjutnya, biaya-biaya yang ditimbulkan dari bank garansi itu yang pertama ada biaya provisi, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga ada biaya materai. Nah, biaya-biaya inilah yang disebut dengan fee-based income-nya bank. Gitu. Jadi income-nya bank yang didapat dari fee-based income ini, jasa-jasa bank yang lainnya ini didapat dari biaya provisi, biaya materai, dan biaya administrasi. Kalau dari bank garansi. Nah, kalau dari transfer tadi lewat mana? Income-nya bank ya dari biaya administrasi. Kalau misalkan kita setor atau transfer ke yang lain bank, yang beda bank gitu. Nah, yang selanjutnya jaminan lawan bank garansi. Jadi kan saya sudah bilang kalau misalkan bank mau menerbitkan bank garansi, kontraktor juga harus punya jaminan. Nah, jaminan yang diberikan itu biasanya bisa uang tunai, giro yang dibekukan, sertifikat deposito, surat berharga, dan sertifikat tanah. Nah, ini ada contoh penerbitan bank garansi oleh Bank BCA. Jadi di sini benar-benar dijelaskan. Nanti yang kontraktornya PT apa, terus pemilik proyeknya PT apa, dijelaskan dan segala macamnya, nanti jaminannya apa, itu dijelaskan sudah di dalam bank garansi ini. Nah, bank garansi ini kalau misalkan sudah bangunannya sudah berdiri, bank garansi yang asli tetap harus dikembalikan ke bank gitu. Nah,
Itu tadi penjelasan singkat tentang akuntansi transfer dan juga bank garansi. Nah, teman-teman nanti bisa nantikan untuk part 2 dan part 3 yang akan disampaikan teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.